يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pertemuan kita dengan membaca Ummul Bayan suratul Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga dan memelihara akidah tauhid iman dan Islam. Kemudian juga Allah mewujudkan cita-cita dari niatan-niatan amal saleh sehingga sempurna rukun Islam kita ditutup dengan berhaji dan umroh tiap tahunnya, kemudian mampu dermawan dalam bersedekah, manfaat buat keluarga, manfaat buat manusia, manfaat buat agama. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum. Amin. Gimana kabarnya semua Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai detik ini masih terus bisa ibadah dan bisa beraktivitas, dan tentunya ini adalah bagian daripada jihadnya, terutama ya bapak-bapak, bahkan seorang ibu yang ikut bekerja pun menjadi jihad.
Hanya mungkin saya suka menyampaikan kepada kaum hawa, apabila bekerja sementara memiliki keluarga, maka niatkan ibu-ibu bekerja untuk mengisi waktu. Jangan ada diniatkan untuk membantu suami. Karena tanpa sengaja dan secara otomatis pasti juga begitu cara ya untuk bisa saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi ketika diniatkan membantu, bahkan nanti rezeki suami jadi terkurangi gara-gara ya penghasilan istri. Percaya tidak percaya, demikianlah terjadinya. Jadi niatkan untuk mengisi waktu beribadah, bersilaturahim, juga untuk mengisi waktu menunggu waktu-waktu ibadah. Nah, di kesempatan berbahagia ini saya ingin membahas tentang perihal-perihal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, karena sebab kemarin juga baru saya bawakan di majelis tempat saya tinggal, ya kita bahas sampai detik ini masih terus wangi, ya karena semakin kencangnya perseteruan di antara sahabat Muslim, bahwa beribadah kepada Allah itu tentunya ada jalan-jalannya, ya termasuk ibadah pun harus ada dasar ilmunya, dan dasar ilmunya itu harus bermuara kepada ujungnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab mungkin bapak boleh putus, ya, tapi sanad ilmu tidak boleh putus. Ujungnya harus nyampe kepada Rasulullah. Karena ilmu agama juga bukan baru. Ilmu agama itu ya turun temurun. Kalau bahkan bahasa penceramah itu Spanyol, separoh nyolong. Gayanya, isinya nggak boleh ngarang sendiri. Jadi nggak ada ilmu agama tuh baru. Ilmu agama semuanya ya sudah tinggal mengikuti saja. Ini baru nih agama nih ibadah sesat, malah disebut bid'ah. Jadi kalau mau disebut bid'ah tuh kalau memang tidak ada nas sama sekali. Bahkan saya membuat satu catatan, saya share ke Pak Maulana ya. Sudah, nanti bisa di-share ke bapak-bapak lainnya. Ya silakan, sudah saya share ya. Ada grupnya nggak? Sudah. Bapak bisa cek kalau bawa handphone ya. Di sini saya menulis, sering kita dengar kalimat, apa yang tidak dilakukan Nabi, tinggalkan, sebab termasuk perbuatan bid'ah tercela dan tempatnya neraka. Jadi kalimat ini sering nih, sehingga akhirnya orang tuh ya simpang siur bertabrakan. Apalagi kalau orang-orang itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal narasi seperti itu sangat berseberangan dengan Al-Quran. Lihat di dalam surah, ya di sini disebutkan Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fa'tu bih wa ma nahakum anhu fantahu. Ya Bapak-bapak udah baca? Wa ma atakumur rasul fa'tu bih wa ma nahakum fantahu. Apa-apa yang telah dibawa Nabi, diperintah Nabi, tentunya diperintah Allah, maka kerjakan. Dan apa-apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Kalimatnya bukan apa yang tidak dikerjakan Nabi, tinggalkan. Nggak begitu kalimatnya. Saya ulang sekali lagi. Apa yang diperintah, kerjain. Apa yang dilarang, tinggalin. Itu kalimatnya jelas. Kemudian, dan apa-apa yang tidak dikerjakan Nabi, ini namanya fal afwu, toleransi bahasanya. Lihat dulu, kalau membawa kebaikan, membawa kepada kebenaran, membuat orang itu selama caranya benar, mengingat Allah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah.
Jadi jangan main beletak, haram, bid'ah. Ini yang membuat kita jadi pecah, Pak. Ya, di satu masjid itu berantem mulu. Kalau tahun 80-an berantemnya antara ketua DKM sama bendahara masjid. Ketuanya ingin perintahnya bendahara dilakukan. Bendahara, tak dulu ketua aja main suruh-suruh main bangun aja. Tahun 80-an. Ya, tahun 90-an rubah lagi. Ya, orang tua di masjid berantem sama anak muda. Banyak nggak? Anak muda pengen gabung, kata orang tua, saya anak kemarin baru mau gini, jangan dulu. Akhirnya anak muda pada pergi. Tinggal orang tua pada di masjid. Ya, anak muda merasa nggak dikasih jalan. Tahun 2000 sampai sekarang nih Pak, berantem mulu gara-gara kelompok-kelompok tadi itu. Dan saya temui itu, kelompok-kelompok itu banyak kan di komplek. Di kampung nggak ada. Aman-aman aja. Kira-kira ada apa di pertanyaannya Pak? Ada kepentingan yang berbeda kah? Ya, wallahu a'lam bishawab. Lihat, cek Pak. Ya, saya bacakan. Apa yang kularang maka jauhi, dan apa yang diperintahkan maka lakukan selagi kalian mampu. Bahasanya ittaqu mastata'tum atau fattaqu mastata'tum, bahasa Al-Quran. Bertakwalah kalian kepadaku dari jalan mana yang mampu. Ustadz, saya cuma bisa sholat, kalau sedekah saya nggak punya duit. Sholatlah. Ustadz, saya sholatnya masih terbatas, habis kerja saya ya memang waktunya luar biasa, tapi saya ada kelebihan rezeki, hebatkanlah sedekahnya. Nanti dari mulai subuh hajar, lama-lama nambah isya, nambah maghrib, begitu. Ya, bertakwa kepada Allah itu pelan-pelan. Ya, tetapi kalau menghindari kemaksiatan itu harus lompat. Ya, nggak boleh pelan-pelan. Pak, saya sehari mabok 5 botol, haram. Gimana kalau saya kurangin 3 botol? Tetap haram. Sebotol haram. 1 sloki Ustaz, tetap haram. Stengki, setengah, tetap haram. Jadi meninggalkan maksiat, lompat. Tapi mendekat kepada Allah pelan-pelan. Karena apa? Seiring sejalan hidayah itu terus dijemput oleh kita. Dari mulai hidayah ammah, hidayah umum yang Allah tebarkan seperti BTS menyebarkan sinyal. Muslim, non muslim dikasih hidayah. Tinggal dibuka nggak wifi-nya. Kalau wifi-nya dibuka, ketangkap sinyalnya, punya kuota, handphonenya nyala. Tapi kalau ditutup, ya nggak nyala. Begitu juga orang Pak. Sebagian ada orang non muslim, dia buka itu kuota wifi, dalam keadaan sedang gelisah, datanglah kebenaran kebaikan. Aku letih, aku lelah begini terus. Aku ingin mencari ketenangan. Kemudian datangi orang baik, sama orang baik suruh datang ke masjid. Sampai masjid dia dengarkan, ini aku cari, masuk Islam. Itu namanya hidayatul ammah. Kemudian dia lanjutkan dengan hidayatul irsyad. Hidayah irsyad, istiqomah datang ke masjid, ke majelis, ke pengajian, kajian-kajian rutin. Hidayatul irsyad. Nah biasanya itu perjuangan itu Pak. Orang kalau baru mulai ngaji itu diuji sama Allah. Ada yang bininya tambah bawel, ada yang duitnya tiba-tiba seret, ada Pak. Ya, dan itu memang sudah garisnya. Dalam hadis qudsi itu disebutkan, ketika seorang hamba datang kepada Allah, maka Allah panggil malaikat Mikail, ya Mikail, si fulan hambaku sedang mendekat kepadaku, maka tahan semua rezekinya, karena aku ingin tahu sekuat apa dia mendatangiku. Karena Allah ingin benar-benar hamba itu datang kepada Allah bukan karena kemudahan-kemudahan dunia, tapi memang berkuat karena Allah. Dan sebaliknya ketika ada orang mulai maksiat Pak, 1 langkah mulai maksiat, Allah panggil lagi malaikat tuh, ya Mikail, hambaku ini mulai menjauh dariku, mencoba untuk melupakanku, maka buka pintu rezeki seluas-luasnya, karena aku ingin tahu sampai sejauh apa dia pergi dariku. Masya Allah.
Makanya kita ngeliat ada orang maksiat duitnya lancar ya Pak. Pernah nggak? Gue sholat tunggang tungging begini-gini aja, tetangga temennya diri agak sembahyang nggak apa, ya, makin ngalir aja duitnya. Pernah nggak begitu Pak? Pernah lihat gitu Kak? Iya. Atau Bapak mungkin pernah nyoba? Ya, ketika kita mulai malas ibadah, duit lancar. Pas mulai ngaji, rajin, seret lagi. Dan itu di depan mata jamaah itu variatif. Baik yang di Jakarta atau di Harapan Indah. Baru mulai ngaji 2-3 tahun, hilang istrinya. Diambil orang. Atau sebaliknya. Ya, kenceng, hilang istrinya. Kemudian gak lama dipecat. Ya Allah Ustaz. Dan ucapannya begitu, kalau ngerti hadis qudsi ini, ya saya mending kayak dulu lagi aja. Seperti pengusaha showroom yang ada di BSD. Ustadz, zaman saya nggak sholat Ustadz, maaf Ustadz, showroom saya 5. Sehari di meja ini tetap ngitung dari uang cash. Sampai yang di depan laptop tuh 3-6 miliar. Pas 6 bulan saya sholat, miskin saya. Dia salahkan sholatnya. Akhirnya saya ceritain. Begini loh. Pertama, sholat itu bukan untuk nyari duit. Sholat itu kebutuhan kita kepada Allah. Sholat itu ya sedunia melakukan, Allah nggak untung. Ya, sedunia nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh sholat. Sholat itu pengiring, karena dunia ini ujian, maka kita sholat supaya menemani ya dunia yang penuh ujian. Gitu. Ada musibah, ada juga kenikmatan. Ujian itu bisa musibah, bisa kenikmatan. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji musibah. Tapi banyak yang nggak lulus diuji sama nikmat. Jadi bukan untuk nyari duit sholat itu. Kebutuhan kita. Karena kita butuh ngobrol. Nah, ngobrol dengan Allah itu sholat. Kalau Allah yang ngajak ngobrol kita baca Quran. Dua hal ini nggak bisa tinggal, kita yang butuh. Akhirnya saya bilangin sama dia, ya memang pertama udah waktunya. Bisa jadi di harta itu ada sesuatu yang dulu nyarinya nggak bersih. Husnuzon kepada Allah, ya. Kemudian kita husnuzon juga pada Allah. Allah mau gantikan yang lebih baik lagi. Barulah dia bisa menerima. Ya. Nah, saya lanjutkan. Dua dalil ini, Al-Quran maupun Sunnah, hadis, tidak membicarakan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai perintah atau larangan. Al-Quran, Sunnah tidak menyebutkan redaksi. Apa yang tidak dikatakan Nabi atau tidak dikerjakan, maka tinggalkan. Enggak begitu. Kalau misalnya memang naskahnya begitu, repot. Karena zaman dari 1400 tahun lalu sampai sekarang sudah mulai maju, makin canggih teknologinya, bener nggak? Nah, akhirnya macam-macam. Nabi nggak ngerjain itu, bidah ente, berantem mulu kita sama orang. Ya, karena apa dulu seadanya, meskipun mainannya di langit, tapi teknologi dunianya sekedarnya. Sekarang di langitnya urusannya hamba itu nggak banyak, tetapi urusan dunianya makin penuh. Ya, teknologi canggih, ada kacamata, ada handphone, ada ya gadget, ada satelit segala macam. Banyak yang ditinggalkan kalau nggak dikerjakan oleh Nabi. Maka teksnya nggak begitu. Ya maka ulama, sampai pun ulama salafi yang ada di Mekah itu menyebutkan ya bahwa bid'ah itu terbagi dua, hasanah dan sayyi'ah. Kemudian sama ulama Indonesia dibagi lagi menjadi 5. Nah, tapi kelompok mereka itu tidak mau. Ya beda-beda, nggak usah ada hasanah, ada sayyi'ah. Nah saya sampaikan kepada kawan-kawan kita. Saya terus terang menyampaikan kepada mungkin dari sebagian ormas NU, Muhammadiyah atau Persis. Kita butuh semua kelompok itu. Bahkan kepada Salafi itu saya acungkan jempol Pak. Kalau sudah urusan istiqomah ibadah, benar nggak? Ya, istiqomah, kuat dia, rajin. Kemudian pada urusan pembahasan hati, menjaga perasaan, menjaga diri, menjaga lisan, luar biasa. 3, ya urusan tentang rumah tangga, hebat betul. Cuma 1 dari kawan-kawan. Ya, siapapun kelompok itu, kalau sudah bicaranya ana khairun minhu, saya atau kami lebih baik dari kalian, ini sudah masalah. Termasuk dari NU juga kalau merasa lebih baik, kemudian mengecilkan kelompok lain, ini juga masalah. Ya, saya NU tulen. Tapi kalau ada orang NU
kemudian juga ternyata keluar daripada khitoh, ya tetap ya kita tidak membela yang salah. Jadi bukan bicara kelompok, dan itu bukan agama, hanya sebuah perkumpulan ya yang kemudian di dalamnya ada paham-paham yang memang ya tidak menjadi sebuah tuntunan utama kecuali semuanya di belakang Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tegaskan sekali lagi bahwa bapak sekalian, ya inilah fungsinya belajar supaya kita tahu dua hal tadi, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Temukan gurunya sampai pada dasar-dasarnya, kemudian di tengah apa sih yang tidak diperintah dan tidak diucap serta tidak dilarang itu. Ya, maka yang seperti ini ada posisinya yang harus ditanyakan kepada gurunya. Berbeda dengan makanan, Pak, atau berbeda dengan perbuatan pekerjaan seperti bisnis. Itu jelas. Al halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haram. Yang halal jelas, tempe tahu. Yang haram jelas, binatang yang sudah diharamkan, ya khinzir, kalbun, anjing dan babi dan sebagainya. Wa ma bainahuma mutasyabihat, dan di antara yang halal yang haram itu ada yang remang-remang. Wa kullu mutasyabihat, dan setiap yang remang-remang supaya kita hati-hati, ihtiyaton, masukkan dalam kategori yang haram. Supaya nggak kita main-main, karena kalau sudah masuk ke perut, jadi darah, kemudian mengalir di otak, di kepala, keluarlah efek dan impact yang negatif dan haram juga. Tetapi pada sebuah hukum, ya cari tahu, ini boleh nggak nih Ustaz? Permasalahan yang seperti itu banyak. Contoh, ya, kunut tidak kunut, tahlil tidak tahlil, yasinan nggak yasinan, maulid nggak maulid, baca Quran di kuburan, musik, apalagi Pak, celana di atas mata kaki, celana di bawah mata kaki. Kita nggak boleh berantem gara-gara ini. Karena hadisnya udah ada di atas. Al-ahadis al-mukhtalifah. Hadis-hadis yang berseberangan makna. Ulamanya terbagi dua. Ada ulama yang menerjemahkan dengan makna mutlak, bletak haram. Bletak boleh, bletak mubah. Ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani. Nah, kita nggak boleh maksa-maksa ini Syekh atau orang yang mengikutinya. Nggak boleh ente, harus kayak kita. Nggak boleh Pak. Manhaj itu nggak harus sama Pak. Yang penting nggak boleh pindah-pindah. Ya, kalau sudah mazhab ya Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya Hambali, nggak boleh. Sholatnya Syafi'i, hajinya Hanafi, nggak boleh. Itu sampai tanggung jawab. Termasuk manhaj. Manhaj itu jangan pindah, dan nggak boleh maksa orang lain supaya ngikutin manhaj kita. Ya. Prinsipnya adalah sampai sesuai Quran hadis, teknisnya melalui manhaj dan mazhab-mazhab tadi. Makanya disitulah fungsinya guru. Ya. Saya kemarin ngisi di Kota Baru Parahyangan, kemudian ada seorang ibu cerita bahwa suami saya Ustadz tiap hari dengar YouTube, kemudian mendengarkan perbandingan agama. Saya bilang sama dia, Bu, belajar ilmu agama tidak sama dengan ilmu umum. Ilmu umum bacalah buku, karena baca adalah jendela dunia. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa. Harus ada gurunya. Karena nanti dia bertanggung jawab. Bapak sholat salah, disalahin malaikat. Tak dulu malaikat. Saya dari takbir sampai salam, ngajinya kepada Ustadz A. Full dari isi, ujung, awal, bacaan semua sama beliau. Saya nggak tahu kalau ini ternyata menurut malaikat salah. Siapa guru si Anu? Ditunjuk, terus sampai ujung. Kita bebas tanggung jawab. Fungsinya guru itu Pak. Ya, jadi dia yang tanggung jawab. Sampai nanti kepada mazahibul arba'ah. Imam Hanafi yang hidup di 80 Hijriah. Imam Malik 179 Hijriah. Punya murid Imam Syafi'i 204 Hijriah. Punya murid Imam Ahmad bin Hanbal 256 Hijriah. Punya murid lagi Imam Bukhari 261 Hijriah. Terus sampai kepada imam-imam yang lain. Ya, jadi semuanya itu bermuara ke sana gitu loh. Ya, jadi saya bilang harus ada guru. Yang kedua, sosial media untuk introduction, i'tiraf, muqaddimah atau perkenalan.
sekedar at-ta'rif, untuk mengetahui, baca Pak. Oh, tapi kalau udah mulai mengamalkan, telepon Ustadz. Ustadz, saya lihat di YouTube ada gini, coba cek Ustadz. Boleh nggak saya ngamalin di TikTok Ustadz? Oh iya Pak, ini dalam kitab Tambil Ghafilin yang ini. Boleh kerjain Ustadz? Boleh. Ya baik Ustadz, aman Ustadz, aman. Kerjakan. Tapi kalau misalnya nggak nanya, main ngamalin, nanti suatu saat salah, dicek oleh malaikat, kau salah ibadahmu. Dari mana? YouTube. Panggil YouTube. Malaikat nggak ngerti. Nah, itu fungsi agama. Jadi harus sampai bermuara kepada Rasulullah. Saya bilang sama ibu itu, sampaikan salam sama bapak. Banyak-banyak ya, baca atau lihat YouTube boleh. Tapi kalau mau ngamalkan, harus ada gurunya. Yang kedua, kalau mau ngambil kesimpulan, ya tidak boleh langsung dari sosial media. Gitu. Karena itu tidak bisa dirujukan. Namanya sosial media, hutan belantara, semua naruh di situ Pak. Nggak tahu kepentingannya apa. Untuk gaul syiar bagus, tapi kalau buat pengamalan harus ada gurunya. Terus yang ketiga Bu, bilangin, kalau lagi belajar agama, jangan belajar teologi dulu. Perbandingan agama, nanti keder. Ini Yesus, ini wah salah nih. Sedikit saja hatinya bergumam, maka nanti bermasalah dengan tiga hal. Ada irtidadul qauli, ada irtidadul fi'li, ada irtidadul i'tiqadi. Bisa murtad ucapan, murtad perbuatan, murtad keyakinan. Bahaya itu. Jadi fokus saja di Islam terus. Kalau enggak, fokus belajar tentang ilmu yang lain. Tentang ilmu, misalnya kalau dia memang sedang mencari agama. Kalau sudah masuk Islam, ya belajarnya Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tuhan, sembahlah Tuhanmu, cari Tuhanmu, mengarah kepada Tuhanmu sampai datang dua hal. Satu, keyakinan. Yang kedua, sampai datang kematianmu. Jadi jangan sampai ngacak-ngacak, nanti malaikatnya keder. Itu termasuk kita yang sudah kokoh, nggak mungkin kami ini murtad Ustaz. Ya sudah, ya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang diberi nikmat, nikmatnya nikmat hidayah, hidayahnya hidayah Islam, kemudian mampu mengikuti kebenaran Islam itu. Nggak berhenti Pak. Itu fungsi akal gorizat itu di situ. Ya berbeda dengan akal yang ada pada hayawanat gitu. Makanya kita kenapa mempelajari ini? Supaya tahu mana yang bisa membuat prahara, kemudian kita bisa menghindari. Untuk apa menghindari prahara? Karena kalau kita bermasalah dengan manusia di dunia, pasti kita akan bermasalah di negeri akhirat. Gitu. Orang sekarang kental produk, haram itu nggak boleh, itu nggak ada ajarannya. Ini loh yang benar, ini loh yang benar. Kemudian hati orang tersakiti. Ya, sementara kalau kita mau masuk surga, hanya mengandalkan sholat, rugi Pak. Sehari cuma 5 kali. Tambah tahajud, duha, masih banyak kosong. Kalau kita mau masuk surga ngandelin puasa setahun sekali. Cuma sebulan, bulan Ramadan. Tambah Senin Kemis, seminggu 2 kali. Rugi masih ada kosongnya. Kalau kita mau masuk surga ngandelin zakat. Zakat fitrah berapa? Zakat mal juga berapa? Ya, bagaimana dengan 364 harinya lagi lain. Yang haul nisab atau milkutamnya itu. Rugi kita ngandelin zakat. Kalau misalnya mau masuk surga ngandelin umroh setahun sekali. Itu juga kalau umroh setahun sekali. Haji seumur hidup cuma sekali. Rugi Pak. Maka supaya kita bisa include sekalian jalan mau masuk surga. Yang 5 di rukun Islam itu kebutuhan kita sebagai untuk penyempurna keislaman di hadapan Allah. Tapi kalau mau kita kuat masuk surga Pak, perbanyak saksi. Perbanyak saksi. Saksi apa itu Ustaz? Pertama, sedekah sama mereka yang sulit. Fisarro iwadoro. Yang kedua, ya, berbuat kepada mereka yang menurut kita perlu untuk sebagai jihad. Meskipun nggak miskin, tapi kita berbagi. Itu namanya hadiah. Ya. Orang lagi susah, kita bantu. Orang lagi masalah, ya, padahal dia orang kaya, bantu saja Pak.
Nanti suatu saat di negeri akhirat, saat sholat kita tidak memenuhi syarat, saat zakat haji kita tidak memenuhi dan tidak memberatkan amal timbangan, kemudian ketentuannya ternyata masih di tengah belum ke surga, maka ada orang angkat tangan, "Wahai malaikat, kenapa bapak itu amalnya tidak sebanyak, amal baiknya tidak sebanyak amal buruknya menguasainya? Bagaimana bisa? Memang dia mungkin bisa jadi amalnya sedikit, tetapi saya waktu di dunia pernah menerima kebaikannya, pernah membantu." Nih catatannya belum. Nah, yang ngangkat tangan kayak gitu ada berapa ribu orang, berapa juta orang. Itu nanti yang nyelamatin kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi kalau di dunianya, udah mana sholat kita bisa antara khusyuk gak khusyuk. Puasa kita bisa niat bukan karena Allah juga karena Allah. Ya, zakat, umroh semuanya terbatas. Sama orang berantem mulu gara-gara memperjuangkan ini loh yang benar, ente dalil salah, kelompok ente nggak benar, guru ente nggak benar, yang benar kelompok saya. Ini masalah di dunia dan di akhirat. Maka saya menyampaikan kepada kawan-kawan, baik itu di dakwah, ya di ormas-ormas, lembaga-lembaga, sudahi pertikaian itu. Selama masih bisa kita berdamai, saling menghormati, sebagaimana dalam bahasa Indonesia ya yang sering kita gaungkan, pemahaman orang Indonesia, toleransi. Toleransi, apa itu toleransi? Membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan toleransi itu membiarkan. Dan ini jangan salah, jangan ikutan. Ya. Mereka biarkan ngucapin Idul Fitri, Lebaran, tapi kita pas giliran Natal nggak usah masuk-masuk ke gereja. Ya, ada nggak Pak videonya Pak? Masuk-masuk ke gereja, selawatan, ada nggak? Itu namanya bablas, ya pelecehan itu. Ya selawatan, kemudiannya ya, kalau bahasa bilang talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebaikan atau membungkus kebatilan dengan kebenaran. Ya, jadi ya buat saudara-saudara kita dimanapun berada, kelompok mana saja, ya, yuk selain kita menyempurnakan ibadah kepada Allah, jangan lupa ada hablum minan nas. Bagaimanapun kita taatnya kepada Allah, jangan sampai kita merasa kelompok lebih baik atau diri lebih baik. Naudzubillah min. Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan kaulah satu kelompok dengan kelompok lain saling mencaci, mengolok-olok, ya, merendahkan. Karena dua hal, sombong adalah meremehkan orang lain sehingga mampu mengolok-oloknya atau menolak kebenaran, itulah disebut takabur atau sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong yang karena sifat inilah Ajazil atau malaikat atau iblis ya yang sudah tinggal kurang lebih 2000 tahun ya dalam hitungan waktu negeri akhirat ya. Jadi kurang lebih mengajari malaikatnya itu sampai 50.000 tahun. Memimpin sholat malaikat itu kurang lebih 500.000 tahun. Kemudian dikeluarkan dari surga hanya karena sebab khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya, berucap ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia Adam, wahai Allah. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Turunlah dari surga. Nah, di surga sudah lama saja bisa dikeluarkan, apalagi kita yang sudah turun di bumi. Terima kasih. Ya, baik Bapak sekalian, sebagai pembuka dan penyemangat bahwa hidup tidak cukup hanya kental dengan teknis saja. Ya, yang kunut lanjut, yang nggak kunut juga kuat dalam ya syariatnya sendiri. Ya, cuma kalau di masjid jangan boleh ada sampai variatif. Ya, kemarin ada salah pemahaman. Jamaah kami heterogen Ustadz. Sampai kepada petugas-petugasnya. Saya kasih masukan. Jamaah boleh heterogen. Petugas jangan heterogen.
Ya, nanti jamaah keder. Nih imam siapa nih? Oh, Bapak Haji Anu kunut nih. Besok ternyata imam siapa nih? Oh, nggak kunut. Dan itu terus setiap sholat akan begitu. Jadi kalau satu masjid itu satu warna. Kalau dia kunut berarti khutbahnya dua. Kalau khutbahnya dua berarti zikir setelah sholat. Ya, kemudian ada maulidan segala macam. Memang bukan sesuatu yang prinsip secara syariat, tetapi dalam rangka menghindari bingungnya jamaah. Ya, karena ada satu masjid, Pak. Ya. Nah, dia biasa, ya biasa nggak kunut. Tiba-tiba besok tugas beda lagi. Harusnya jadwal Bapak ini nih Pak Ustadz ini, ternyata mungkin digantiin. Ya. Semuanya baik-baik, cuma akhirnya bingung. Nah, setiap sholat itu begini. Sami Allahu liman hamidah. Allah, dia sujud, katanya Allahumma hadina fiman hadait. Jadi setiap subuh jamaah itu selalu was-was. Imamnya siapa nih? Kan harusnya tinggal berdiri, niat usolik bener Allah. Jadi selalu nengok ke atas. Nah, kalau jamaahnya lagi penuh nggak kelihatan imamnya siapa. Atau nyolek-nyolek. Imamnya siapa nih? Jadi repot. Kalau bisa satu warna, jamaahnya boleh beda-beda. Yang jelas makmum selalu ikuti imam. Imam kunut, makmum kunut sudah. Jangan sombong. Allahumma fiman hadait, dia begini aja tangan turun. Apa yang kau sombongkan? Apa coba? Kan imam tuh harus diikuti. Tetapi sebaliknya kalau imam nggak kunut, jamaah jangan ngotot kunut sendirian. Selesai nggak Pak? Iya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Di sendirian kunut. Mau nyari apa? Orang teknis doang. Ya, ada dalilnya. Ngaji di kuburan. Ya. Ini hadis-hadisnya. Nah tadi hadis yang letak haram. Satu maknan. Fi maknan wahidin. Tapi ada sebagian kelompok ulama yang menerjemahkan dengan makna bersayap. Kalau begini boleh, kalau begini makruh. Siapa aja itu? Imam Syafi'i. Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Bukhari, Imam Syaukani, Imam Nawawi Al-Baghdadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Mereka lihat tekstual, hadisnya di atas, ulama terbagi dua. Silahkan pilih yang mana. Cuma kalau sudah pilih sini, terus sampai ke bawah. Jangan lompat-lompat. Gitu. Ya. Nah ini orang menerjemahkan toleransi sampai salah kaprah kemana-mana. Pak ini jangan ini Pak. Bebas Ustadz ibadah jangan diatur-atur. Ada aturannya Pak. Ya. Kalau regulasi perusahaan bisa diatur. Sekarang direkturnya ini ganti nih. Caranya silakan. Urusan dunia bebas-bebas saja. Urusan agama nggak boleh baru Pak. Urusan agama itu nyontek. Maka sealim-alimnya ulama itu ya nyontek berarti. Sealim-alimnya ulama, pinter-pinternya ulama, dia berarti paling banyak nyonteknya. Yang kita hormati adalah satu, di dadanya ada ilmu, di pundaknya ada kehormatan, di kepalanya ada kekuatan ingat akan ilmu-ilmu. Kalau ilmu agamanya mah dari dulu sama aja, nggak ada yang ngarang-ngarang sendiri. Dan setiap ulama beda-beda ilmunya, gitu. Ya, makanya kalau ada ulama satu mati, nggak ada yang bisa gantiin Pak. Ya, kalau lurah belum mati disumpahin mati. Nah itu lurah itu kapan matinya itu? Bener nggak? Itu camat lama amat 2 periode. Iya. Ya udah banyak yang ngantri, banyak yang nyaingin, banyak yang strategi. Dan orang tuh pada nantangin kan. Kalau bahasa saya nantangin. Orang yang belum turun, dia udah pada nyalonin. Waduh ini orang nunggu saya turun nih. Dan gak ada yang marah. Hebatnya orang Indonesia itu. Itulah negara demokrasi ya. Nah kalau ulama nggak bisa ganti. Ya muka hebat kayak ada orang lulusan nih, 10 tahun lebih lulu dari pesantren, 10 tahun kemudian nongol lagi santri jadi sama. Jadi yang ini senior, yang ini junior. Ketika yang junior ini mati duluan, yang senior ini belum tentu lebih alim. Kenapa? Karena ulama ilmunya beda-beda. Itu mahalnya seorang ulama. Maka keluar dari Imam Syafi'i, al-alimu kabirun wa inkana hadatsan wal jahilu sogirun wa inkana syaikhon. Orang alim itu besar meskipun muda, orang bodoh itu kecil
meskipun dia sepuh. Jadi dari sini kita lihat bahwa teruslah kita mengarah pada muara ilmu. Karena ilmu adalah mahkotanya Allah. Sementara Nabi mahkotanya adalah amal. Mengamalkan sunnah. Mencintai ilmu, dicintai Allah. Mencintai sunnah dan amal, dicintai Nabi. Ternyata kita kerjanya ngaji, beramal. Ngaji, beramal. Insya Allah dicintai Allah dan Rasulullah SAW. Silakan sambil dinikmati. Ada pertanyaan? Ya, kita akan bahas bersama. 1 atau 2 pertanyaan. Masih ada waktu. Bebas sesuai yang dibahas atau umum. Bapak-bapak bisa baca nanti. Makanya dari dulu Pak, ya, melihat bahwa ayatnya begitu, perbuatan baru, kreasi sahabat. Saya tulis kreasi, ya, inisiatif. Sholat taraweh 20 rakaat. Ini kan bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Zaman Rasulullah taraweh sendiri. Zaman Abu Bakar taraweh sendiri. Zaman Umar lihat, Umar itu ahli birokrasi. Kok sholat jadi begini, satu sono satu sini. Maka Umar berijtihad. Ayo udah jamaah dipimpin. Ya 8 rakaat, sisanya mereka lanjutkan di rumah. Kemudian ada sebagian lagi melanjutkan dengan jamaah. Gitu. Jadi masing-masing ada dalilnya, tinggal pilih yang mana. Azan Jumat 2 kali. Kemudian pembukuan Al-Quran. Padahal zaman Rasulullah pernah dilarang. La tudawwinul Quran. Jangan kau cetak Al-Quran. Itu namanya nasakh mansuh. Seiring sejalan ternyata ujung-ujungnya akhirnya ada ya pembukuan Al-Quran. Dimulai oleh panitianya, ketua penyelenggaranya namanya Zaid bin Thabit. Jadi 1 orang baca 10 orang nulis. 1 orang baca 10 orang nulis. Ya, itu Rasulullah. Itu namanya nasakh mansuh. Nashus sunnah bis sunnah. Nabi pernah melarang, kemudian Nabi perintahkan di waktu yang lain. Nabi pernah melarang untuk ziarah karena tipisnya iman, datang ke kuburan malah minta-minta di kuburan. Setelah kuat fazuruha. Nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah, sekarang berziarahlah. Itu namanya nasakh mansuh. Ya, kemudian sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud mengarang redaksi sholawat. Sholawat itu ya. Jadi baru, emang di zaman Nabi ada yang sudah melakukan memuji-muji Nabi. Nabi tersenyum, berarti kan nggak dilarang itu. Ya. Kemudian Bilal mencium makam Rasulullah dan menciptakan sholat sunnah wudhu. Nabi nggak ngerjain tuh. Jadi ada nabinya, habis wudhu, kemudian sholat sunnah wudhu. Nabi nggak melarang, maka jadi amalan sampai sekarang. Ada lagi, ya. Sahabat Bilal bin Haris beristighosah kepada Nabi yang telah wafat. Kemudian sedekah kematian selama 7 hari. Ada next teksnya. Yuftanuna ahlul qabri bisab'ati ayyamin. Penduduk kubur selama 7 hari itu dalam goncangan fitnah luar biasa, fitnah kubur. Maka keluarganya bersedekah supaya yang di kuburan itu bisa ya diselamatkan. Kemudian rutinitas tahunan maulid sudah ada. Al-Muzaffar ya, zaman Raja Salahuddin Al-Ayyubi, abad berapa itu? Dan itu perayaan maulid terbesar biayanya, kurang lebih sampai menghabiskan 12 triliun maulid pertama Pak. Siapa yang maulid itu? 12 triliun Pak. Ya, masih kalah tapi sama yang 271 ya. Berjabat tangan sesudah sholat. Nah, banyak nggak? Lucu selamat gini. Pas ngajak salaman Pak, salaman nggak mau coba. Ya. Hanya karena sebab Nabi nggak nyuruh, nggak begitu konteksnya. Apa yang tidak disuruh Nabi dan tidak dilarang bukan berarti itu ya sesuatu yang bid'ah, yang haram, enggak. Selamat aja. Pakai dalil yang lain. Memang tidak disuruh setelah sholat. Tapi kan dalilnya ada. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirulahuma qabla ayatafarroko. Tidaklah seorang muslim, laki dengan laki, perempuan dan perempuan bertemu, kemudian bersalaman.
kecuali Allah rontaukan dosa keduanya sebelum kedua tangannya terlepas. Kayak ada orang ketemu selamaan aja. Alhamdulillah rontok pada jatuh. Gitu. Ya. Nah, ternyata habis sholat, ya nggak ada masalah. Jangan karena sebab Nabi nggak melakukan, berarti itu haram, enggak. Ya, coba ininya diperluas cara berpikir kita. Karena sekarang kenceng nih Pak. Ya, padahal tahun-tahun lalu saya pernah bawakan itu, adem. Kemudian sini kenceng lagi tuh, Masya Allah. Ya, ujungnya apa? Orang kalau di masjid itu, pas datang ke masjid, masjidnya heterogen. Ada yang satu dari kelompok itu, satu kelompok ini. Asal ke dalam. Rajin bener tuh orang. Padahal mau sama-sama ngadep Allah. Yang satu lagi, masih nutupin mata kaki aja. Saya pernah, celana saya kan turun. Sebab kalau naik ke atas, perut saya besar, badan besar. Kalau celananya di atas mata kaki, jadi kayak cungkring Pak. Jadi celana itu saya turunkan ke bawah. Saya masuk masjid. Pas baru masuk masjid, muka saya nggak dilihat, yang dilihat celananya doang. Liatin aja. Mungkin nggak karena ngomong, kalau ngomong ini, wah, nggak sah nih, bidah nih. Jadi kita suka dihalangi oleh pemahaman yang teknis, tapi akhirnya kita merusak hati. Sementara hati inilah penentu kita bisa selamat masuk surga atau tidak ketika kita bermasalah dengan hati orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ada yang nanya nih? Pintar semua. Asyik. Assalamualaikum. Hah? Oke. Ya, itu seperti peristiwa mana ada di YouTube yang 23 menit 23 rakaat 7 menit ya. Wow, gitu. Pas ditanya wawancara, ini warisan nenek moyang. Loh. Ya, sholat itu ya di antara rukunnya seperti ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk dua antara sujud tumakninah, sujud lagi tumakninah. Itu rukun tuh yang berbaris tuh. Sementara bacaan Subhana rabbil azim saat ruku sunnah. Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal sunnah. Subhana rabbil a'la ketika sujud sunnah. Rabbighfirli warhamni ketika duduk di antara sunnah. Enggak baca enggak apa-apa. Cuma enggak dicintai Nabi ya, tapi masih sah kalau rukunya dikerjain. Tapi tumaninah wajib. Tumaninah itu sebenarnya takari tergantung bagaimana memulainya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maka tumaninah dia ketika sujud juga Allahu akbar. Diam sejenak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu udah paling cepat. Makanya diatur dalam baca sholat tuh, dalam kiroat itu, ya. Kalau di luar sholat boleh mujawad, tapi kalau dalam sholat bacanya harus murotal. Nah, murotal ada 4. Nah ini nih, imam-imam banyak yang nggak paham. Murotal tahki yang pertama, yang kedua murotal tartil, yang ketiga murotal tadwir, yang keempat murotal hader. Murotal tahki buat orang yang baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lambatnya. Jadi mainnya tempo. Ya, kemudian kalau murotal tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tartil. Ada lagi tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini namanya murotal tadwir. Inilah yang dipakai untuk sholat berjamaah. Terus saya murotal hadir gimana?
No, yang di Haramain. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Udah paling cepat, Pak. Gimana yang di Indonesia seperti bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira gimana? Rusak nggak? Kalau sudah tidak bisa dibedakan antara satu harokat dan dua harokat, maka fasahotil kiroah, rusak bacaan. Apalagi kalau bacanya Fatihah, nggak bisa dibedain satu dan dua harokat, sudah itu hilang lagi tasydidnya, maka rusak rukunnya, rusak Fatihah, rusak rukunnya, rusak sholat. Ditakar sendiri aja. Ya Allah, langsung tinggalkan saja. Gimana Ustaz kalau di Indonesia yang disambung-sambung? Ini PR. Satu napas yuk. Kalau memang ternyata bisa dibedakan satu dua rakaat, oke. Memang bagusnya ayatan ayatan. Karena setiap satu ayat surat Fatihah itu Allah menjawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani rabbi. Hambaku memujiku. Jadi setiap satu ayat itu Allah menjawab gitu. Ya. Tapi kalau disambung, oke. Ya. Karena sholat tarawih sendiri pun adalah menjadi tarbiyah gitu. Yang penting jangan sampai rusak. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulu balik cepat. Nyampe nggak Pak? Ya, namanya rokok udah ngap-ngapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bapak baru boleh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang ada yang teriak tarik pir begitu. Rusak sudah bacaannya. Ya, jadi tetap para imam juga dia harus mengetahui 4 mawqif, kemudian bacaan murotal hadar bagaimana. Indonesia itu paling cepat sudah qiraah murotal hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Paling cepat. Lebih dari itu fasahatil qiraah. Nah, termasuk ketika sujudnya, rukuknya ya tidak tumanina karena bacaan cepat. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu sudah enggak tumanina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu sudah paling cepat. Ya, nanti yang di masjidnya, di tempat di komplek masing-masing masih paling cepat seperti itu, lanjutkan. Kalau ternyata nggak begitu, lebih cepat lagi, musyawarahkan. Ternyata alat juga pindah masjid. Daripada sholatnya rusak Pak. Tapi ini bukan provokasi. Ini bentuk semangat supaya gimana caranya satu masjid itu selamat sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. وفقنا يا كريم استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبمعجزه الفاتحه يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ya Allah ampuni semua dosa kami. Terima amal ibadah kami, berkahi apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, berkahi tempat kami bekerja, berkahi rumah tangga kami, soleh dan solehkan anak-anak kami, jadikan istri kami perhiasan yang terbaik menjadi istri yang solehah. Ya Allah panjang umur dalam taat, wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.